Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya, pagi ini kita akan belajar tentang reproduksi hewan atau perkembangbiakan hewan. Ya, kita kemarin sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang kita lanjutkan ke perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan pada hewan. Kita akan bahas dua kelompok hewan, yaitu invertebrata atau evertebrata dan vertebrata. Yang pertama kita bahas tentang reproduksi pada invertebrata. Ada dua cara reproduksi. Yang pertama adalah reproduksi aseksual, yaitu ada beberapa cara. Bisa kamu amati pada gambar berikut ini. Pertama adalah pertunasan atau budding, yaitu pembentukan tunas kecil yang serupa dengan induknya. Tunas ini kemudian memisahkan diri dan menjadi individu baru. Contohnya pada hidra, ubur-ubur pada saat berbentuk polip, dan hewan-hewan dari golongan porifera. Yang kedua adalah fragmentasi, yaitu individu baru terbentuk dari bagian tubuh induk yang terbagi-bagi atau terputus, baik sengaja atau tidak. Setiap bagian tumbuh dan berkembang membentuk bagian yang belum ada, sehingga menjadi individu baru yang utuh. Contoh hewan yang melakukan reproduksi secara fragmentasi adalah cacing tanah, bintang laut, dan planaria. Yang ketiga adalah membelah diri atau sering disebut pembelahan biner, yaitu pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel baru, misalnya terjadi pada protozoa. Yang keempat adalah partenogenesis, yaitu individu baru terbentuk dari telur yang tidak dibuahi. Hewan yang mengalami partenogenesis adalah serangga, misalnya lebah madu dan kutu daun. Selanjutnya adalah reproduksi seksual pada invertebrata. Reproduksi seksual ditandai dengan adanya penyatuan gamet, yaitu sperma dan ovum. Yang pertama adalah hermafrodit, yaitu satu individu yang memiliki kelamin ganda, contohnya pada cacing tanah, lintah, dan bekicot. Yang kedua adalah konjugasi. Hewan tingkat rendah, misalnya paramecium, berkembang biak secara generatif melalui konjugasi. Caranya, dua sel saling mendekat pada bagian mulut selnya, kemudian terjadi tukar-menukar inti sel. Yang ketiga adalah metagenesis, suatu cara reproduksi yang saling bergantian antara reproduksi aseksual dengan reproduksi seksualnya. Cara reproduksi semacam ini dijumpai pada golongan Coelenterata, misalkan Obelia. Hewan ini memiliki polip yang melakukan reproduksi secara aseksual dan pada bentuk medusa, contohnya ubur-ubur, yang melakukan reproduksi secara seksual. Kita lanjutkan dengan sistem reproduksi pada vertebrata. Ada dua cara pembuahan atau fertilisasi pada vertebrata. Yang pertama adalah fertilisasi internal. Dia terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betinanya. Contohnya pada hewan sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Yang kedua adalah fertilisasi eksternal. Terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betinanya. Contohnya pada ikan. Berdasarkan perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya, hewan berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar atau bertelur ialah hewan yang meletakkan telur di luar tubuhnya. Embrio berkembang di dalam telur dan memperoleh sumber makanan dari cadangan makanan dalam telur, misalnya pada ikan, burung, amfibi, dan sebagian reptil. Ovovivipar atau bertelur beranak, yaitu hewan yang menghasilkan telur dan embrio berkembang di dalam telur. Pembeda dengan ovipar adalah kelompok hewan ovovivipar tidak mengeluarkan telurnya di dalam tubuh. Jadi, embrio tetap tumbuh di dalam telur tetapi tetap berada di dalam tubuh induk. Saat menetas dan keluar dari tubuh induknya tampak seperti melahirkan, misalnya pada ikan hiu, kadal, dan beberapa jenis ular. Vivipar atau beranak, yaitu hewan yang melahirkan anaknya. Embrio berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari induknya dengan perantara plasenta atau ari-ari, misalnya pada hewan menyusui.
Selanjutnya kita bahas tentang daur hidup hewan. Sebagian hewan melakukan perkembangan hidupnya dengan melakukan metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh makhluk hidup tiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi perubahan struktur tubuh yang sangat mencolok pada fase hidupnya, yaitu pada fase pupa atau kepompong. Terjadi pada hewan, kupu-kupu, lalat, nyamuk, dan katak. Anak-anak, bisa kamu amati metamorfosis pada kupu-kupu. Fase hidupnya adalah dari telur, kemudian menjadi larva, berkembang menjadi pupa, dan akhirnya menjadi dewasa. Metamorfosis sempurna pada katak, mulai dari telur, kemudian berkembang menjadi berudu atau kecebong, menjadi katak muda, dan akhirnya menjadi katak dewasa. Selanjutnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Secara umum, struktur tubuhnya sama dari hewan kecil hingga dewasa. Biasanya terjadi pada hewan jenis serangga, seperti capung, belalang, jangkrik, dan lain-lain. Kamu bisa melihat anak-anak, metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Urutannya di sini fasenya adalah mulai dari telur, nimfa atau belalang kecil, belalang besar, dan belalang dewasa. Urutan fase tersebut sama terjadi pada laron dan juga kecoa. Bisa kamu amati pada gambar berikut. Sudah jelas ya anak-anak tentang proses perkembangbiakan dari hewan. Yang terakhir kita bahas tentang teknologi perkembangbiakan pada hewan. Adalah inseminasi buatan atau disebut kawin suntik, yaitu cara memasukkan sperma hewan jantan ke dalam organ reproduksi betina dengan menggunakan alat tertentu. Tujuan dilakukan inseminasi buatan adalah untuk meningkatkan kualitas keturunan, memudahkan pengaturan proses perkawinan, menghindari kelangkaan hewan jantan yang termasuk bibit unggul, dan juga meningkatkan tingkat reproduksi hewan. Bisa kamu lihat di sini adalah gambar teknik kawin suntik pada seekor sapi. Anak, sudah jelas ya tentang perkembangbiakan hewan? Ya. Kalau nanti belum jelas bisa tanya kepada Bu Irma ya lewat Japri ataupun via pun. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Tugas yang terakhir adalah tugas 2.2. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.